Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Wawan Gunawan, selalu tutor dari Basis Data. Perkenalkan, nama saya Marinda Rinova. Nomor induk saya adalah 0570290004. Berikut adalah penjabaran saya untuk tugas 2 dari mata kuliah Basis Data dengan pendekatan menggunakan modul 6. Pertama, saya mengikuti apa yang telah menjadi tertulis di modul 6. Itu saya mendownload SAM, yang saya download adalah edisi terbaru yaitu seri 8240, kemudian diinstalasi pada sistem operasi saya, kemudian saya running dan saya nyalakan Apache Web Server dan MySQL database. Setelah itu saya masuk ke localhost php myadmin dan melakukan create database dari situ. Ruang lingkup proyek itu saya buat dari create database melakukan via GUI, kemudian kalau create table, define primary key, define attribute, dan koneksi antar ID unique saya via rank key itu saya buat melalui query. Kita klik new sini, kemudian kita ketik bahwa namanya adalah misalnya klinik aja ya, klinik kan. Nah, terus kemudian kita klik create. Nah, maka database-nya sudah ada di sini. Setelah itu kita klik lagi. Kemudian nanti saya buat via query biasanya. Nah, saya klik di sini. Ini saya buat create table name dokter masih lupa koma, inilah ya kalau misalnya. Nah, udah tes oke. Lihat, nah sekarang udah jadi kan tabelnya. Jadi kolomnya apa aja, cut. Nah, ini sesuai dengan sintaks query-nya. Dan untuk selanjutnya saya membuat tabel-tabel seperti administrator dengan primary key-nya ID admin, kemudian daftar dengan ID primary key-nya ID daftar, kemudian juga yang tadi dokter admin, primary key-nya adalah ID data, dengan pasien, primary key-nya adalah ID pasien, kemudian pasien dokter, primary key-nya adalah ID pasien dokter. Untuk selanjutnya saya merubah atribut jenis kelamin menjadi L dan P dari 1 dan 2 yang ada di modul, karena biar lebih intuitif aja dengan command praktis gitu. Untuk berikutnya saya juga memodifikasi atribut-atribut yang ada di table, terutama di spesialis dokter. Itu saya rubah dari varchar 15 menjadi ke 35 karena saya ingin menggunakan gelar spesialis dokter yang realnya gitu. Dan saya dapati kayak misalnya kebidanan itu ibu kehamilan dan kebidanan itu butuh sekitar 33 karakter. Demikian. Jadi kalau misalnya kita menggunakan GUI dan scripting SQL itu masing-masing ada plus minusnya ya. Kalau misalnya untuk GUI itu yang jelas kita ada kemudahan daripada scripting SQL yang agak sedikit rumit. Kita bisa gonta-ganti kayak misalnya label dari dokter, spesialis
paru menjadi spesialis jantung tanpa scripting yang pusing gitu kan. Demikian juga kalau misalnya kita pakai SQL itu enaknya kita bisa copy paste. Jadi misalnya kita pengen delete lagi tabelnya atau databasenya itu kita semuanya bisa simpan scriptingnya gitu. Nanti kita create lagi. Dan itu memudahkan banget dan mempercepat proses daripada kita membuat create database, create table menggunakan GUI. Jadi masing-masing ada plus minusnya tergantung penggunaannya. Misalnya saya ingin memodifikasi contoh misalnya dokter deh, kita cari dokter deh yang gampang ya. Dokter, dokter, dokter. Nah, ini kan ada enam baris. Datanya ada 6. Misalnya saya ingin ganti, oh ternyata dokter Rina Wijaya sudah tidak di sini gitu kan. Jadi untuk kulit dan kelamin yang gantikan misalnya dokter hmm, Roni, Roni Wijaya. Nah, yang gampang aja dah. Udah kita ganti sini aja, nggak usah pusing-pusing gitu. Tinggal klik dulu, maka datanya udah berubah dan semua struktur yang dari sini nanti eh, ini kan ada ID dokternya yang 5 otomatis akan connect ke dokter Roni Wijaya kayak gitu. Kemudian saya lengkapi semua atribut yang ada di tabel dokter. Tujuannya kenapa? Tujuannya saya ingin lihat ini nih, kayak gimana sih bentuknya kalau misalnya udah terisi semuanya. Kira-kira misalnya saya udah punya 4 sampel atau 6 sampel gitu kan. Kayak gimana sih bentuknya? Nah, kira-kira seperti ini. Saya juga lengkapi untuk staff dari administrator ya. Itu saya lengkapi sebanyak 10 supaya saya juga pengen melihat kayak gimana sih bentuk bentuk datanya dalam bentuk table gitu kan. Nah, jadi kita bisa lihat nih ada berapa 10 orang gitu kan dengan waktu jaganya. Oh, kira-kira seperti ini untuk strukturnya. Permasalahan dari misalnya kita memasukkan nama atau atribut secara terpisah itu adalah terjadi tidak sinkron gitu. Ini misalnya kayak misalnya tadi saya telah mencoba masukkan nama pasien Susilo, penyakitnya jantung, tapi dia ternyata masuknya ke ketika saya gabung, kita join left join, ternyata dia masuknya ke Dokter Handoko ortopedi, ini kan nggak masuk ya. Bagaimana caranya? Jadi saya menggunakan solusi transaksional sapu jagat atau palu gada. Jadi semuanya itu saya buat dalam satu row. Jadi kita simulasikan, saya simulasikan buat dari pasien mendaftar ke administrator kemudian ke dokter, kemudian menuju ke resep itu dalam satu flow. Nah, itu untuk menghindari supaya tidak ada cross atau crosslink ya istilahnya atau apa sih ini? Miss di kayak seperti di sini gitu. Nah, cuman kelemahannya juga di sini tuh kita harus teliti banget. Jadi jangan sampai pasien nomor satu, kemudian admin nomor satu, kemudian dokter nomor satu, karena belum tentu dokternya harusnya dia dapat nomor satu juga gitu. Kalau misalnya dia penyakit jantung, belum tentu dia di dokter nomor satu, bisa jadi dokternya nomor dua kayak gitu. Ini juga harus bagian dari yang agak tricky-tricky ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah keluar semuanya, kita nanti bisa lihat bahwa kayak misalnya di sini itu nama pasiennya Joko Anwar, dia dokternya Dokter Budi Harmoko gitu kan. Susilo juga. Cuma nanti ketika kita jalankan query secara full gitu nanti akan kelihatan bahwa si Susilo ini ternyata harusnya nggak ke Budi Handoko karena penyakitnya dia ini bukan penyakit yang ditangani oleh Dokter Budi Handoko. Ini kelemahan dari kalau misalnya kita masukkan value secara terpisah. One but not least, kita sekarang lihat koneksi antar masing-masing tabel ya.
Sekarang kita cek dulu. Cu. Nah, sekarang udah kita lihat bahwa semuanya terhubung ya. Nah, pasien Joko Anwar, penyakitnya jantung, nama dokter Budi Harmoko, spesialisnya jantung juga, resepnya antibiotik, Fasola, nama adminnya Andi Pratama, waktu jaganya Senin sampai Kamis. Mungkin juga nama pasien Agus Darmawan, penyakit lambung, nama dokter Hadi Pribadi, penyakit dalam, resepnya ibuprofen. Ini saya asal-asalan aja. Nah, nama adminnya Andi Pratama dan waktu masuknya Senin Kamis. Oke, demikian terakhir apa namanya? Query SQL yang saya buat untuk membuktikan bahwa semuanya sudah terhubung. Sebagai langkah terakhir untuk membuktikan bahwa memang relationnya udah jalan, kita klik di sini, kemudian kita cari designer ya, designer. Ya, ini dia. Ayo mendaftar. Pasien dokter ada di sini. Nah, ini agak lambat ya, karena dia kalau menurut saya ini karena dia merupakan web base, aplikasi web base. Pasien dokter di mana ya? Kalau pasien dokter tuh dokter sini nih, dokter di bawah. Pasien dokter di sini ya. Resep nih, resep. Ini pasien. Dia ini karena web base jadi dia agak lambat. Dokter ke admin. Ini ke daftar. Di sini. Ya, ini dokter. Nah, ini dia. Dokter udah saya ganti ke 35. Oke, demikian presentasi dari saya. Saya yakin ini masih jauh dari sempurna, tapi mudah-mudahan menjadi tugas kedua yang mumpuni untuk menuju jenjang ke tugas 3 berikutnya. Demikian tugas ini saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya masih banyak kekurangan dari tugas 2 ini, namun to be honest, saya ada rasa bangganya sih. Ya. Ada rasa senangnya gitu bisa mengerjakan tugas 2 ini dengan ketika udah relationship-nya terjalin gitu kan. Semoga ini bisa menjadi awal yang bagus untuk mengerjakan tugas 3 dan eksplorasi saya ke DBMS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu bersama kita semua. Amin.